Awas, di belakang. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Dunia YouTube sekarang ini sudah menjadi lapangan pekerjaan tersendiri bagi mereka-mereka yang mempunyai segudang kreativitas. Penghasilan yang lumayan dari setiap videonya membuat semua orang pasti tergiur, ingin segera berkecimpung di dalamnya. Termasuk aku. Aku yang hanya bermodalkan suara, nekat membuat channel cover beberapa artis atau band terkenal di tanah air. Hanya bermodalkan kamar tidur yang selalu kupakai untuk rekaman dan syuting. Memang, awal mula aku nge-YouTube, perjalanan cukup berat. Namun semua berubah ketika aku mengcover salah satu lagu religi. Channelku tiba-tiba saja melejit dan mulai banyak orang yang menyukai suaraku. Ratusan ribu subscribers aku dapatkan hanya dalam beberapa hari. Seiring dengan itu, penghasilanku pun meningkat drastis. Bukan hanya dari YouTube, bahkan penghasilan tambahan aku dapatkan dari tawaran manggung dan endorsement dari berbagai produk fashion, makanan, atau minuman. Penghasilan itu kumanfaatkan sebaik-baiknya, salah satunya untuk membeli rumah baru yang kusulap menjadi studio dan kantor editing. Aku pun sudah bisa merekrut beberapa orang menjadi tim kreatifku di bagian editing. Di studio, aku jarang ditemani rekan-rekan tim channelku ketika rekaman. Kami harus bekerja secara terpisah. Aku terpaksa harus rekaman di studio pada malam hari, setting kamera sendiri, rekam sendiri. Bagiku tak masalah, karena siang harinya kesibukanku yang lain memadatkan kegiatanku. Sementara tim channelku bekerja di siang hari untuk mixing, editing, dan lainnya. Meski bekerja secara terpisah, semuanya tetap berjalan lancar. Malah, viewers dan subscribersku semakin bertambah banyak. Tapi sayangnya, itu hanya berlaku sementara. Aku terpaksa harus memutuskan untuk selalu rekaman di siang hari ketika ada timku setelah aku mengalami hal mistis di studio. Bahkan aku rela mengurangi kepadatan kerja di siang hari demi menghindari rekaman di malam hari. Malam itu adalah malam minggu. Aku berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor. Tak seperti malam-malam biasanya, jalanan komplek rumahku hingga studio sangat sepi waktu itu. Padahal ketika itu aku berangkat sekitar pukul 8 malam. Hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai ke studio. Di depan studio pun sama. Di malam-malam sebelumnya, halaman depan studioku selalu dipakai nongkrong oleh anak-anak muda setempat. Namun saat itu, sepi. Sehingga aku harus memasukkan motor ke dalam studio. Tidak aku parkirkan di halaman depan karena khawatir ada pencuri yang memanfaatkan keadaan. Sebenarnya, ketika aku masuk studio memapah motorku, perasaanku sudah tidak enak. Seperti ada ribuan mata mengintai di setiap sudut kegelapan. Namun semua demi kontenku, demi kelancaran kontenku. Satu lagu harus kutuntaskan malam itu. Perasaan was-wasku terpaksa aku redam dengan bersenandung hingga masuk ke ruang rekaman. Di ruang rekaman, ketika aku mengatur segala kebutuhan rekaman, dari kaca besar yang mengarah ke ruang tengah, aku merasa seperti banyak sekali kelebatan putih yang berlalu lalang. Memang kebiasaanku sebelumnya membiarkan ruang tengah dalam keadaan gelap, karena pikirku itu akan membuatku merasa tenang. Tapi malam itu, aku tak merasa tenang sama sekali. Lampu ruang tengah kunyalakan semuanya. Masuklah ke waktu rekaman.
Lagu yang akan ku cover saat itu kebetulan bukanlah lagu religi, melainkan lagu dari Rizky Febian yang berjudul Makna Cinta. Bait per bait lagu mulai kunyanyikan, namun setiap kali masuk di bait pertama refnya, ketika lirik masuk di denganmu, ku mengerti arti cinta, aku selalu mendengar suara tawa kecil perempuan di belakangku. Seketika itu pula, aku otomatis berhenti dan melihat sekitar. Tak ada siapa-siapa. Bulu kuduk yang sedari tadi sudah berdiri semakin beremang hebat. Rekaman malam itu adalah rekaman terburuk sepanjang sejarah aku mengcover lagu. Aku tak pernah mengulang-ulang bait sebelumnya. Tak ingin terlalu dalam ketakutan, ku coba lagi bernyanyi dan setiap kali masuk di bait pertama refnya, tawa kecil perempuan itu kembali muncul. Gak beres nih, gumamku dalam hati. Kemudian aku berniat untuk menelpon salah seorang timku, Roni, untuk segera pergi ke studio menemaniku rekaman. Aku sudah tak bisa lagi melakukannya sendirian. Tapi di sisi lain, ku harap yang penting gangguan itu hanya sebatas suara, bukan penampakan yang dapat membuatku jantungan. Beberapa kali ku coba telepon, selalu tak ada jawaban. Ku coba menghubungi rekan setimku yang lain, tetap tak menemui titik terang. Semuanya tak menjawab teleponku. Ya sudah, akhirnya dengan terpaksa aku akan memberanikan diri menuntaskan rekamanku sendirian. Tapi sebelum itu, karena perutku sudah sangat melilit, aku berkunjung ke toilet terlebih dahulu. Aku tetap berusaha cuek ketika keluar ruang rekaman, berjalan di ruang tengah hingga masuk ke toilet. Di dalam toilet, perasaan mencekam tetap saja menyelimutiku. Seperti kebiasaanku sebelumnya, aku selalu bernyanyi di dalam ruangan kecil itu. Saat itu, yang kulakukan bukan hanya sekedar menyanyi, melainkan mengusir segala bentuk ketakutan yang menghampiri. Aku menyanyikan lagu yang sama dengan lagu yang akan ku cover malam itu. Bait per bait mulai tersenandungkan. Di bait pertama ref lagu itu, aku sengaja memperhatikan sekitar. Apa tawa kecil itu muncul kembali atau tidak? Ternyata tidak. Syukurlah. Bisa jadi memang kejadian di ruang rekaman itu adalah halusinasiku, karena merasa terbawa suasana oleh sepinya jalan yang membuat pikiranku berkelana tak tentu arah. Karena hajatku masih cukup panjang, aku mengulang kembali bernyanyi di dalam toilet sekali lagi. Kali ini lebih serius, hitung-hitung latihan sebelum aku merekamnya. Dan di perulangan kedua kalinya ini, ketika masuk di bait pertama ref, bukan lagi tawa yang kudengar, melainkan sebuah suara yang mencoba meniruku, bernyanyi bersama. Aku terhenyak. Suara itu terdengar sangat jelas, berasal dari luar, tepat di depan pintu toilet. Suara seorang wanita yang selalu diiringi suara seperti ngorok di akhir baitnya. Siapa itu? Aku berusaha memberanikan diri, namun wanita itu tetap bersenandung, tak mempedulikanku. Hei, siapa itu? Aku kembali menegurnya, tapi wanita itu tetap tak meresponku dan terus saja bersenandung. Terpaksa kusudahi hajatku dan hendak memeriksanya. Aku mengendap menghampiri pintu toilet, lalu membukanya. Tak ada siapa-siapa di luar. Senandungnya pun seketika berhenti. Bulu kuduku kembali berdiri. Cepat-cepat aku kembali ke ruang rekaman untuk segera menyelesaikan tugasku. Tapi sial, sebelum aku melangkah masuk ke ruang rekaman, senandung wanita itu muncul lagi, tepat di belakangku. Ia kembali bersenandung lagu Makna Cinta dengan nada yang lebih rendah dan datar. Aku mencoba membalikan badan dan menoleh ke arahnya. Dan benar saja, di belakangku tengah berdiri sesosok wanita berpakaian piyama lusuh berwarna kuning dengan kepala tertunduk. Aku tak pernah melihatnya selama aku berkegiatan di dalam studio. Saat itu juga aku yakin dia bukanlah manusia. Karena tak mungkin juga ada manusia yang sekujur tubuhnya pucat layaknya tak memiliki darah. Kontan saja aku yang terkejut segera berlari keluar studio dan pulang ke rumah dalam keadaan telanjang kaki. Pintu studio pun tak sempat aku kunci. Motor pun aku tinggal. Kejadian malam itu terasa begitu cepat. Aku memilih berlari ke rumah dan melanjutkan rekamanku esok paginya ketika semua personil timku bekerja. Keesokan harinya, semua timku terkejut melihatku datang.
Lantas aku hanya beralasan sudah tak mempunyai lagi kontrak bersama brand-brand yang selalu memberikanku pekerjaan di siang hari dan ingin berfokus dengan channelku. Padahal itu semua sendiri adalah aku yang memutuskan. Aku tak menceritakan apa yang kualami semalam. Aku tak mau lagi berkunjung sendirian ke studio malam hari. Desas-desus yang kudapat setelah menyelesaikan rekaman di siang hari itu adalah anak tetangga di depan studio melakukan bunuh diri karena ditinggal oleh calon suaminya tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal itu, aku mempertanyakan mengapa tak ada seorang pun dari timku yang memberitahu, dan salah satu dari mereka beralasan aku katanya tak perlu tahu karena mereka merasa aku harus fokus pada karya dan tidak memikirkan hal-hal di luar itu. Apalagi mengingat dengan kematiannya yang tak wajar. Sayang, sangkaan mereka itu salah. Setelah aku cari infonya lebih dalam, ternyata wanita itu nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamarnya. Pakaian terakhirnya pun persis sama dengan apa yang kulihat semalam. Wanita itu masih mengenakan piyama kuningnya. Dan yang lebih membuatku terhenyak adalah ternyata antara wanita dan calon suaminya itu seperti memiliki lagu wajib. Lagu yang selalu dinyanyikan calon suaminya ketika mereka bersama, yaitu lagu Rizky Febian yang berjudul Makna Cinta. Pantas saja arwah wanita itu datang kepadaku ketika aku hendak mengcover lagu yang paling ia sukai. Mungkin dia ingin menyampaikan perasaannya, atau mungkin dia menyangka kalau aku adalah calon suaminya yang hendak kembali padanya. Awas, di belakang.